Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online Pendidikan Agama Kristen untuk kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Sekali lagi, bertumbuh sebagai keluarga Allah. Sebelumnya kita akan baca Alkitab kita dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Akan membacakan, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, karena ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita jika tidak tinggal di dalam Tuhan, kita juga tidak bisa berbuah. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Tidak di dalam Tuhan kita tidak bisa berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku yang dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti itu. Nah, jadi kita mau bahas tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Apa yang dimaksud dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah? Dan ayat firman Tuhannya membahas tentang pokok anggur yang benar. Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-ranting. Tuhan memerintahkan kita untuk tinggal dalam Tuhan supaya kita bisa bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh karena kita tidak dalam Tuhan, ranting itu akan dicampakkan dan akan dibuang dalam api lebih banyak. Setiap manusia mempunyai definisi masing-masing tentang keluarga yang berbahagia. Ya jelas, keluarga bahagia seperti apa? Mungkin banyak uang, hidupnya enak dan sebagainya. Mungkin yang berpikir bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang berkecukupan secara ekonomi, bisa makan makanan yang enak, bisa berlibur ke luar negeri, bisa membeli apapun yang diinginkan. Mungkin ada juga yang berpikir bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang terpandang. Nah, yang seperti itu. Tidak heran jika banyak orang yang bekerja sangat keras membanting tulang demi menyejahterakan keluarganya. Mereka berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Itu bukanlah hal yang salah, namun tidak jarang karena terdesak oleh kebutuhan untuk dipandang sebagai keluarga yang berhasil di mata masyarakat, banyak orang mengambil jalan pintas untuk memperoleh status sosial yang tinggi. Memang kita tidak bisa menyalahkan orang yang mau bekerja keras untuk mungkin meraih suatu level ekonomi yang semakin tinggi. Karena mungkin bagi mereka adalah suatu standar kebahagiaan tertentu dalam keluarga. Kita tidak bisa menyalahkan itu, tapi yang salah di sini adalah bahwa saat dasar utama kebahagiaan adalah ekonomi, kita tidak bisa menstandarkan bahwa kebahagiaan itu hal yang bisa dari ekonomi. Kemudian saat orang bekerja keras mencari suatu penghasilan dengan cara apapun, dengan cara pintas yang tidak benar, itu masih juga salah. Dalam ajaran Kristen yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga bukanlah suatu hal yang materi, tetapi takut kepada Tuhan. Apakah kamu takut akan Tuhan? Sumber kebahagiaan dalam keluargamu semua takut akan Tuhan, karena kita hidup sementara. Tujuan utama kita adalah mencari kebenaran Tuhan. Jika kita takut akan Tuhan, yakinilah Tuhan, kita akan memperoleh kerajaan Tuhan. Sia-sialah usaha manusia yang mengumpulkan banyak harta duniawi siang dan malam, tetapi tidak menempatkan Tuhan dalam hidupmu sebagai prioritas utama, yang bersandar pada kebenaran firman Tuhan, serta bertumbuh makin menyerupai Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Jadi
kamu banyak pintar, kamu rajin, kamu bekerja siang dan malam, tapi tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu, kamu tidak takut akan Tuhan, hidupmu sia-sia. Karena hidup kita adalah terutama dalam hidup Tuhan, serta bertumbuh menyerupai seperti Kristus. Gimana Kristus ya? Kita bisa terima Tuhan apa yang dilakukan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Nah, keluarga yang bertumbuh. Bertumbuh berasal dari kata dasar tumbuh. Ya, bertumbuh. Tumbuh dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti timbul, hidup, bertambah besar, bertambah sempurna, bertambah tinggi, sedang berkembang menjadi besar, bertambah tinggi, bertambah lebar dan sebagainya. Bertumbuh juga bukan hanya soal bertambah banyak, tapi berkembang dan berbuah. Jadi bukan hanya masalah bertambah, tapi berbuah. Secara individu mengalami pertumbuhan yang berbeda, baik secara fisik, intelektual, emosional maupun spiritual. Jadi secara pribadi kita, pertumbuhan secara individu itu mungkin dalam bentuk fisik sangat kelihatan sekali ya, bertambah tinggi, bertambah besar dan sebagainya. Intelektual bertambah pintar, emosi bisa mengelola emosi dengan baik, sosial bisa bersosial dengan baik, bahkan spiritual semakin takut akan Tuhan, semakin mengenal Tuhan dengan baik dan sebagainya. Paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga yang bertumbuh. Pertama, hidup saling mengasihi dan menghormati. Jadi kuncinya supaya keluarga menjadi bertumbuh ini salah satunya yang bisa dicatat juga ya. Hidup saling mengasihi dan menghormati yang pertama. Dalam keluarga, kasih merupakan dasar dan fondasi. Karena itu mengasihi bukan hanya tugas salah satu anggota keluarga, tetapi semua anggota keluarga dapat menciptakan iklim keluarga yang penuh damai. Jadi pertama itu adalah mengasihi dan menghormati, bukan tugas salah satu anggota keluarga, tapi semua anggota keluarga untuk menciptakan keluarga yang penuh damai. Kalau mau bertumbuh, tetapkan kasih dan menghormati di dalam keluarga. Kemudian yang kedua, percaya pada pemeliharaan Tuhan, yakin bahwa Tuhan menyertai kalian, melindungi kalian, memelihara hidup kalian. Tidak dapat dipungkiri bahwa kecintaan akan materi secara berlebihan telah menjadi budaya dalam masyarakat. Ini tidak bisa dipungkiri. Bahkan kita pun pasti akan berusaha untuk memperoleh masa depan berkarir yang sukses sehingga memiliki materi yang banyak, pasti semua seperti itu. Tapi bukan itu yang menjadi pokok utama. Menjadikan harta duniawi atau menjadikan materi sebagai fokus dalam dan dasar kehidupan pada dasarnya adalah pengingkaran manusia akan Allah. Karena apa? Artinya manusia mengingkari bahwa meragukan Allah bahwa ia sanggup oleh kuasanya untuk memelihara hidup kita. Kita mengadakan kekuatan kita. Aku mau bekerja keras supaya ya bekerja keras itu penting, tapi tidak pernah berserah akan pertolongan Tuhan itu. Jadi percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kalian, harus bekerja keras, yakin segala berkat yang kita peroleh berasal dari Tuhan. Bertumbuh sebagai ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah apa nih ya? Yang bisa kita katakan ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga yang bertumbuh dalam Kristus mempunyai makna lebih mengenali Dia. Nah, ciri-cirinya di sini kan bisa catat ya. Ciri pertumbuhan keluarga Allah itu memiliki makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi dan menyerahkannya. Keluarga bisa merupakan pusat dan tujuan dari perhatian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Karena itu dalam anugerah Allah, kita sebagai anggota keluarga Kristen harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepada Allah. Keluarga yang berkenan kepada Allah adalah keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Sebuah pengajaran Tuhan Yesus yang mengabarkan bahwa Allah memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga, yaitu kita. Itu agar manusia, umat manusia bertumbuh lalu menghasilkan itu. Jadi bertumbuh adalah kamu semakin mengasihi Dia, mengenal Tuhan, dan menaati peraturannya. Dan dalam keluarga pentingnya berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita akan pelajari pada bagian bertumbuh, berakar, dan berbuah. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, yang pertama tentang berakar. Tahu ya akar itu apa? Akar adalah suatu
bagian tanaman atau pohon yang masuk ke dalam tanah, fungsinya apa? Ada yang tahu? Ya pasti. Pertama, sebagai fondasi. Kedua, sebagai alat pertama untuk mencari sumber makanan, untuk menopang tumbuhan, ya, dan sebagainya. Jadi keluarga yang berakar dalam Kristus sumber kehidupan, keluarga yang mendasarkan dan menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga, serta membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin kehidupan keluarga. Jadi arti berakar di sini ya bahwa sepertilah pohon harus memiliki akar. Saat pohon memiliki akar, dia akan kuat dalam bertumbuh. Seperti juga dengan kita semuanya. Kan sebagai fondasi atau menopang pohon supaya tidak tumbang, sebagai tempat untuk mencari sumber-sumber makanan, mineral-mineral yang ada di dalam tanah. Seperti juga dengan kita harus berakar, yaitu keluarga Kristen harus berakar kepada Kristus, yaitu siapa? Sumber kehidupan. Kenapa? Akar itulah sumber kehidupan dalam sebuah pohon, yang menjadi tempat mencari sumber makanan. Karena keluarga yang berdasarkan dan menjadikan itu sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga, serta membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin kehidupan keluarga. Ya. Keluarga yang berakar dalam Kristus juga berarti ini. Jadi apa yang dimaksud dengan berakar dalam Kristus? Menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Jadi kita punya fondasi, yaitu siapa? Firman Tuhan. Apapun kehidupan kita, sebagai kehidupan kita mendasarkan firman Tuhan jadi pedoman hidup kita. Kemudian menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman para leluhur kepada anggota keluarga. Maksudnya kita memiliki berkat, kita alirkan berkat itu kepada anggota kita yang lain, anggota keluarga kita yang lain. Karena fungsi akar sebagai penopang dasar iman dan sebagai fondasi, kemudian juga mengambil sumber makanan untuk menyalurkan kepada bagian yang lain. Kemudian bertumbuh. Tanaman dikatakan bertumbuh apabila ia menampakkan perubahan. Ya, jadi saat tanaman ditanam, dia muncul tunasnya dan kemudian menjadi besar, akan bertumbuh. Untuk bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan. Jadi kalau kamu mau bertumbuh, harus mempelajari firman Tuhan. Gambar katakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa aspek pertumbuhan dalam keluarga. Contoh satu, keluarga sebagai tempat menau. Artinya keluarga harus bersikap kritis dan menolak terhadap nilai yang merusak budaya keluarga. Harus bertumbuh, harus kritis untuk menolak nilai atau kebudayaan yang merusak. Keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan simbol atau objek yang dapat menyatakan kehadiran Allah, salib, nama Kristen, lagu rohani dan sebagainya. Tapi bukan itu yang terutama, tapi bagaimana menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam sikapmu, perbuatanmu, perkataanmu, tindakanmu dalam sehari-hari, bahwa kamu menggambarkan kehadiran Tuhan dimanapun kalian berada. Karena orang melihat Tuhan yang kita sembah melalui siapa? Diri kita masing-masing. Yang ketiga, keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam berbagai pertemuan dan keperluan keluarga. Jadi kita mencari tuntunan Allah melalui apa? Pertemuan keluarga, yang gereja, dalam misa dan sebagainya. Kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Yang keempat, keluarga yang menopang kehidupan religius rohani masing-masing anggota keluarga. Kehidupan religius dalam keluarga perlu pengetahuan. Kita saling support, saling mendukung satu dengan yang lain. Terdapat hambatan yang membuat orang tidak bertumbuh, yaitu banyak orang Kristen datang beribadah dan sangat senang mendengar khotbah atau firman Tuhan yang disampaikan dalam gereja, namun hanya sekedar untuk kepuasan intelektual saja. Oh, saya tahu, tapi tanpa memiliki sukacita dan kerinduan yang besar untuk mempraktekkannya dalam kehidupan. Dia hanya mendengar tapi tidak pernah dilakukan, karena kan tidak akan bisa bertemu dengan baik. Hambatan adalah respon terhadap firman Tuhan seperti apa. Kamu sudah tahu itu baik, sudah tahu itu benar, tapi tidak tahu, malah pertumbuhan kita pasti akan terhambat. Dan yang ketiga itu adalah berbuah. Pertama tadi berakar, kedua bertumbuh,
setelah bertumbuh yang dinantikan yang namanya pohon harus berbuah. Seperti pohon yang menghasilkan buah, kehidupan keluarga kita pun harus menghasilkan buah. Kalau kita sudah berakar dan bertumbuh sebagai keluarga Allah, buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga dalam melakukan kehendaknya, sehingga keluarga menjadi kesaksian bagi sesama. Buahmu apa? Saksian hidupmu apa? Buah dalam kehidupan kita maksudnya apa? Yang kelihatan dalam kehidupan kita. Oh, orang itu baik ya, wah itu buahnya. Oh, orang itu jahat ya, itu buahnya. Kadang-kali kita pernah makan buah itu manis, kadang itu buah itu asam, maka buah itu tidak enak dimakan. Seperti dalam kehidupan kita. Buah itu apa? Tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita. Orang bisa melihat dari buah. Buah kita manis, buah kita pahit, buah kita asam. Tuhan menginginkan kita buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Yaitu apa? Kesaksian hidup kalian masing-masing. Buah yang dihasilkan dalam keluarga dapat berupa pencerminan kasih pada Allah di kehidupan kita. Kita sebagai cerminan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti kecepatan yang dikatakan, selain melihat Tuhan yang kita semua melihat siapa? Kita sendiri. Kemudian yang kedua, keluarga sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Ya, keluarga Allah bisa dilihat dari keluarga kita. Keluarga kita. Bagaimana pencerminan keluarga? Menerima dan komitmen dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat. Kita komitmen dan menerima untuk mengasihi keluarga tanpa syarat. Kemudian pengukuhan dan dorongan antara anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Nah, kemudian rangkuman dan materi ini. Pertama, berakar, bertumbuh dan berkembang. Suatu hal yang diinginkan Tuhan terjadi pada setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga, individu, dan keluarga juga dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar dalam Kristus. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi dan bertumbuh dalam Tuhan, lebih mengenali Dia, mengasihi Dia dan taat. Bertumbuh sebagai keluarga berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui karya firman-Nya dan pengorbanan anaknya sebagai korban tebusan keselamatan bagi umatnya. Jadi firman Tuhan mengatakan bertumbuh sebagai keluarga Allah, berakar, bertumbuh dan berbuah, hidup menjadi saksi bagaimana Tuhan baik bagi kita semua. Dan materi kita sampai sini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.